Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Ramadhani Putri dengan NIM 20115230001 dari kelas A, Kalkulus, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas kalkulus, yaitu dengan materi fungsi transendan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli disingkat log, ditulis fx sama dengan log x, didefinisikan dengan fx log x sama dengan integral 1 menuju x dt per t dengan x kecil dari 0. df sama dengan 0 hingga limit tanggal. Rf sama dengan r. Dengan menggunakan teori mendasar kalkulus, diperoleh turunan fx sama dengan log x adalah d per dx, log x sama dengan d per dx, integral 1 menuju x dt per t sama dengan 1 per x dengan x besar dari 0. Selanjutnya yaitu turunan dari fungsi logaritma asli. Yang pertama yaitu d per dx log x sama dengan 1 per x dengan x besar dari 0. Lalu ada d per dx log x sama dengan 1 per u dikali du per dx sama dengan 1 per u kali u dengan ux besar dari 0 dan u aksen x. Lalu sifat-sifat logaritma alami. Yang pertama yaitu ln 1 sama dengan 0. Lalu ln a pangkat b sama dengan ln a tambah ln b dengan a besar dari 0 lalu b besar dari 0. Lalu ln a per b sama dengan ln a kurang ln b dengan a besar dari 0 lalu b besar dari 0. Lalu yang terakhir yaitu ln a pangkat r dengan r ln a sama dengan r ln a, di mana a besar dari 0 dan r merupakan elemen dari Q. Selanjutnya yaitu fungsi inverse dan turunannya. Keberadaan fungsi inverse. Teorema A. Jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Jika f memiliki inverse, f pangkat min 1 dan f pangkat min 1 juga memiliki inverse, yakni f. Jadi dapat dikatakan bahwa f dan f pangkat min 1 merupakan pasangan fungsi-fungsi inverse, sehingga menjadi f pangkat min 1 fx dan f pangkat min 1 y sama dengan y. Lalu selanjutnya, dalam pencarian rumus untuk f pangkat min 1x, maka ditentukan terlebih dahulu f pangkat min 1y-nya. Kemudian tukarkan x dan y pada rumus yang dihasilkan dengan langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama, selesaikan persamaan y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. Lalu kedua, gunakan f pangkat min 1y untuk memahami ekspresi yang dihasilkan dalam y. Lalu yang ketiga, gantilah y dengan x untuk mendapatkan rumus f pangkat min 1x. Lalu grafik untuk fungsi inverse. Y sama dengan f pangkat min 1, y andaikan f memiliki inverse, maka x sama dengan f pangkat min 1y menjadi y sama dengan fx. Akibatnya y sama dengan fx dan f pangkat min 1y menentukan pasangan x, y dengan sama sehingga mempunyai grafik-grafik yang identik. Selanjutnya itu turunan fungsi inverse. Misalkan f mempunyai turunan dan monoton murni pada interval i. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 pada x tertentu dalam i, maka f pangkat min 1 dapat diturunkan di titik y sama dengan fx dalam daerah hasil f, sehingga berlaku f pangkat min 1 aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu fungsi eksponen alami. Inverse dari fungsi logaritma alami disebut fungsi eksponen alami dan ditulis exp atau disebut x, yaitu x sama dengan x y menjadi y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi di atas diperoleh yang pertama yaitu eksponen ln x sama dengan x, di mana x besar dari 0. Lalu yang kedua, eksponen ln y sama dengan y untuk semua y. Karena eksponen dan logaritma merupakan fungsi saling inverse, grafik y sama dengan eksponen x adalah grafik y sama dengan logaritma x dicerminkan terhadap garis y sama dengan s seperti pada gambar yang terlihat pada PowerPoint. Selanjutnya, definisi bilangan e. Bilangan e adalah bilangan real positif yang memiliki e sama dengan 1. Berdasarkan definisi di atas, karena ln e sama dengan 1, maka diperoleh e sama dengan eksponen 1. Bilangan e disebut juga dengan bilangan Euler yang nilainya kira-kira 2,7182818. Secara identik, eksponen r sama dengan e pangkat r untuk r suatu rasional. Dan jika suatu batasan diperluas, misalkan x, maka didapatkan e pangkat x sama dengan eksponen x. Berdasarkan dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan e pangkat x sama dengan x, di mana x besar dari 0. Lalu yaitu ln e pangkat y sama dengan y untuk semua y. Misalkan a dan b bilangan real, maka berlaku e pangkat 0 sama dengan 1, e pangkat a, e pangkat b sama dengan e pangkat a tambah b, lalu e pangkat a per e pangkat b sama dengan e pangkat a kurang b, lalu e pangkat a dipangkatkan b sama dengan e pangkat a kali b.
Selanjutnya itu turunan fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen X sama dengan X pangkat X tadi itu dapat diturunkan. Pada Y sama dengan E pangkat X, itu menjadi X sama dengan ln Y. Sehingga didapatkan turunan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 1 per dy per dx. Sama dengan 1 per 1 per Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Turunan fungsi eksponen alami E pangkat X adalah E pangkat X. Jika U sama dengan Fx dapat diturunkan, maka Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 1 per dy per dx sama dengan 1 per 1 per Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Selanjutnya fungsi eksponensial dan logaritma umum. Yang pertama fungsi eksponen terhadap basis A. Fungsi eksponen dengan bilangan dasar A besar dari 0 dan X bilangan real didefinisikan dengan A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Sehingga didapat ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln A dikali X ln pangkat X ln A. Sifat-sifat dari eksponen umum. Jika A besar dari 0, B besar dari 0, dan X yang bilangan real, maka A pangkat X Y sama dengan A pangkat X tambah Y. A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. A pangkat X Y sama dengan A pangkat X Y. Lalu AB pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. A per B pangkat X sama dengan A per X sama dengan B per X. B pangkat X. Lalu aturan fungsi eksponen dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Lalu integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A pangkat X tambah C di mana A tidak sama dengan 1. Lalu fungsi logaritma umum, jika A besar dari 0 dan A besar dari 0, maka Y sama dengan log A X menjadi X sama dengan A pangkat Y. Lalu log A pangkat X sama dengan ln X per ln A. Sehingga juga didapatkan turunannya dx log A pangkat X sama dengan 1 per X ln A. Lalu selanjutnya pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Definisi, pada pertumbuhan diketahui rumus delta Y sama dengan KY delta T atau delta Y per delta T sama dengan KY. Dalam bentuk limit didapatkan turunan dy per dt sama dengan KY. Lalu untuk rumus peluruhan radioaktif dengan K negatif bisa juga digunakan untuk rumus peluruhan radioaktif dengan K negatif. Lalu model logistik laju pertumbuhan sebanding dengan dy per dt sama dengan KY L dikali L kurang Y. Lalu pada rumus turunan dengan syarat awal Y sama dengan Y0 dan T sama dengan 0, dengan memisahkan peubah dan mengintegrasikan, didapatkan ln Y sama dengan KT tambah C. Jika C sama dengan ln Y0 sehingga ln Y per Y0 sama dengan KT. Jika dijadikan eksponen maka Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Ketika K besar dari 0, jenis pertumbuhan disebut pertumbuhan eksponensial, dan ketika K kurang dari 0, maka disebut peluruhan eksponensial. Selanjutnya persamaan diferensial linear orde pertama. Dy per dx tambah p x y sama dengan qx. Persamaan diferensial dalam bentuk ini disebut sebagai persamaan linear orde 1, di mana px dan qx hanyalah fungsi dari x saja. Menyelesaikan persamaan linear orde pertama. Pertama dengan mengalihkan kedua sisi dengan faktor integrasi e pangkat integral px dx, sehingga didapatkan e pangkat integral px dx dy per dx tambah e pangkat integral px dx pxy sama dengan e pangkat integral px dx qx. Selanjutnya sisi kiri ialah turunan hasil kali y e pangkat integral px dx. Integrasikan kedua sisi maka menghasilkan y sama dengan e pangkat min p integral px dx qx integral qx e pangkat integral px dx dx. Selanjutnya aproksimasi untuk persamaan diferensial. Algoritma metode Euler menghitung persamaan diferensial melalui taksiran langsung dari x ini diberi turunan pertama. Untuk mengaproksimasi penyelesaian persamaan diferensial, y pangkat x sama dengan f x y dengan syarat awal y x0 sama dengan y0. Pilih ukuran langkah h dan ulangi langkah-langkah berikut untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama itu tetapkan xn sama dengan xn kurang 1 tambah h. Lalu kedua tetapkan yn sama dengan yn kurang 1 tambah hf kali xn kurang 1, yn kurang 1. Selanjutnya fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Yang pertama itu inverse sinus dan cosinus. Untuk memperoleh inverse dari sinus dan cosinus, batasi daerah asalnya masing-masing pada interval min v per 2, lalu v per 2 dan 0, v. Sehingga x sin pangkat min 1y itu sama dengan y sin x dan min v per 2, di mana x antara min v per 2 dan juga v per 2. Lalu x cos pangkat min 1y menjadi y cos x, dan di mana x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari v. Lalu yang selanjutnya inverse tangan dan sekan. Untuk memperoleh inverse dari tangan dan sekan, batasi daerah asalnya masing-masing pada interval min v per 2, v per 2 dan 0 v per 2, sehingga x tan pangkat min 1y menjadi y tan x, di mana x lebih besar daripada min v per 2 dan lebih kecil dari v per 2. Lalu untuk x sekan pangkat min 1y, di mana y sekan x dan di mana nilai x itu besar dari 0 dan lebih kecil dari Vx, di mana Vx tidak sama dengan V per 2. Lalu selanjutnya identitas teorema. Sin cosinus 1x sama dengan akar 1 kurang x kuadrat.
Kosin pangkat min 1x sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Second tan pangkat min 1x sama dengan akar 1 tambah x kuadrat jika x besar sama dengan 1. Lalu tan pangkat secant min 1x itu sama dengan akar x kuadrat kurang 1 atau akar dari negatif akar x pangkat x kuadrat kurang 1 jika x tidak sama dengan min 1. Turunan fungsi trigonometri dx sin x sama dengan cos x, dx cos x sama dengan min x, dx tan x sama dengan secant kuadrat x, dx cotan x sama dengan cosekan kuadrat x, dx secant x sama dengan tan x dikali secant x, lalu dx cosekan x sama dengan min cosekan x cot x. Turunan fungsi inverse trigonometri dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat di mana x lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Lalu dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per 1 kurang x kuadrat di mana x besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Lalu dx tan pangkat min 1x sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Lalu dx secant pangkat min 1x sama dengan 1 per x mutlak dikali akar x kuadrat kurang 1 di mana mutlak x besar dari 1. Lalu yang selanjutnya itu fungsi hiperbolik dan inversnya. Inverse fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik sendiri didapatkan dari gabungan dari fungsi e pangkat x dan e pangkat min x yang didefinisikan sebagai berikut. Sin hx sama dengan e pangkat x kurang e pangkat min x per 2. Tan hx sama dengan sin hx per cos h per x. Secant hx sama dengan 1 per cos hx. Lalu cos hx sama dengan e pangkat x kurang e pangkat min x per 2. Lalu kotangin hx sama dengan kosekan hx per sin hx. Lalu kosekan x sama dengan 1 per sin hx. Di sini berlaku hubungan kosekan h kuadrat x kurang sin h kuadrat x sama dengan 1. Selanjutnya itu turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama yaitu dx sin hx sama dengan cos hx, dx tan hx sama dengan secant hx, dx secant hx sama dengan min secant hx tan hx, lalu dx cos hx sama dengan sin hx, dx cos hx sama dengan min cosec x, dx cosecant hx sama dengan min cosecant hx kotangin hx. Inverse fungsi hiperbolik itu dimana jarak asal dibatasi x besar atau sama dengan 0, lalu dapatkan x sama dengan sin h pangkat min 1y menuju y sama dengan sin h x, lalu x cos h pangkat min 1y atau y sama dengan cos h x dimana x besar dari 0, besar atau sama dengan dari 0, lalu x tan h pangkat min 1y sama dengan y dan sama dengan tan hx, lalu x sama dengan secant h pangkat min 1y menuju y sama dengan secant hx dimana x besar dari sama dengan 0. Mungkin hanya sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.